Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai studi kasus manajemen usaha tani Foxton Pecan Company. Untuk kelompok 5 ada Ilona Mariska Wakum dengan NIM belakang 001, Dini Syarafina dengan NIM belakang 154, Talita Leputri Herdi dengan NIM belakang 155, Fareza Maulana Jatmiko dengan NIM belakang 126, Anissa Fema Fadilah dengan NIM belakang 133, dan Rido Desviantoro dengan NIM belakang 134. Selanjutnya, untuk pembahasan nomor 1 akan disampaikan oleh rekan saya. Nomor 1, jika Volkstat memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, outlet apa yang mungkin dapat digunakan Volkstat untuk memasarkan produknya? Nah, yang pertama ada outlet pemasaran secara langsung yang dapat ditawarkan kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, melalui media e-commerce yang digunakan dengan memanfaatkan internet. Yang ketiga, melalui sistem penjualan reseller. Next. Nomor 2, sebutkan 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Volkstat Pecan Company. Berikan 2 keuntungan dan 2 kerugian untuk setiap jenis organisasi. Yang pertama ada PT, yaitu perseroan terbatas. Kelebihannya yang pertama, modal yang dikumpulkan lebih besar. Yang kedua, lebih mudah untuk melakukan perluasan usaha. Kelemahannya, jumlah pajak yang dibayarkan lumayan besar dan kepemilikan perusahaan mudah berpindah tangan. Yang kedua, ada CV atau perseroan komanditer. Kelebihannya mudah proses pendiriannya dan dari segi kepemimpinannya. Ya, kelemahannya, harta kekayaan sekutu aktif dapat disita jika alami kebangkrutan. Yang kedua, tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Next. Nomor 3, berapa tahun yang diperlukan untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan pohon varietas baru dengan asumsi harga rata-rata $3 per LB. Diketahui pohon asli sama dengan 750 lbs per hektar. Pohon yang ditingkatkan sama dengan 1250 lbs per hektar. Waktu yang dibutuhkan sampai panen 7 tahun. Jawabannya, price rata-rata sama dengan $3 per pon. Biaya modal sama dengan $3.000. 750 LB dikali $3 sama dengan $2.250. Hasil produksi tambahan dari kuantitas produksi baru $1.250 dikurang $750 sama dengan 500 lbs per hektar. Lalu konversi ke penerimaan kali ke harga yaitu $3 dikali 500 sama dengan $1.500. Itu revenue tambahan. Lalu biaya tambahan sebesar $3.000 per 1.500 sama dengan 2 tahun. Maka waktu untuk memulihkan investasi keseluruhan adalah 7 tahun ditambah 2 tahun sama dengan 9 tahun. Nomor 4, pertanyaannya yaitu bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Briana dalam tim produksi dan manajemen mereka. Yang harus dimiliki oleh Brian dan Briana adalah skill riset dan analisis. Setelah itu ada pemikiran strategis, menentukan prioritas, dan komunikasi. Karena 4 spesialis tersebut sangatlah berperan dalam tim produksi dan manajemen mereka untuk membangun bisnis yang sukses. Next slide. Lalu ada di nomor 5 pertanyaannya itu, jika Volkstat tetap melakukan pengembalaan ini, beberapa total kerugian produksi kemiri dalam pon. Yang kedua yaitu berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat pengembalaan ternak. Yang ketiga yaitu berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri. Yang keempat yaitu jika Volkstat dapat mengembalakan 1 ekor per hektar dalam area pohon kemiri, berapa pon yang harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan. Yang kelima yaitu apa keuntungan mengembalakan sapi dibandingkan kemiri. Dan pertanyaan terakhir yaitu apa kerugian mengembalakan sapi dibanding kemiri. Next slide. Untuk jawaban dari pertanyaan A yaitu lahan kemiri beririgasi yang dimiliki adalah 210 acres. Karena itu, jika kerugiannya 50 pounds per acre, maka 210 dikali 50 sama dengan 10.500 pounds. Dan jawaban yang kedua yaitu 5 tahun terakhir, kemiri menghasilkan $3 per pounds, maka
kerugian yang dari operasi kemiri dan pengembalaan ternak adalah $3 dikali 10.500 yang hasilnya $31.500. Dan yang ketiga yaitu sapi dijual seharga $1,50 per pound. Kerugian yang dihadapi 31.500 ribu pound. Maka untuk menutup kerugian tersebut diperlukan sapi dengan berat total 31.500 per $1,50 sama yang dihasilkan yaitu 21.000 pounds. Next slide. Jawaban pertanyaan keempat yaitu karena kerugian yang diterima 50 pounds per acre, tiap sapi tersebut harus memperoleh 50 pounds per acre. Pertanyaan yang kelima jawabannya yaitu tanaman kemiri mendapat nutrisi tambahan dari kotoran sapi dan gulma yang dimakan sapi sehingga tidak terjadi kompetisi antara tanaman kemiri dengan gulma. Selain itu, produksi kemiri membutuhkan perencanaan jangka panjang. Berbagai peristiwa alam dapat mempengaruhi produksi kemiri, misalnya cuaca, penyakit, dan serangga. Next slide. Jawaban yang terakhir yaitu pada sapi, pengeluaran langsungnya yaitu sebesar $552,59, pengeluaran overhead sebesar $421,26, biaya produksi sebesar $107,91, dan pendapatan kotor yaitu $859,29. Pada kemiri, pengeluaran langsungnya yaitu $1.391,33 ditambah $33,30. Pengeluaran overhead-nya yaitu $432,27 ditambah $7,2. Biaya produksinya sama dengan $1,57. Pendapatan kotornya yaitu $3.352,38 ditambah $90,00. Dan hasil bersih per unit pecannya yaitu $2,56. Ya, kerugiannya ada pada hasil kemiri. Jadi menurun karena ada kemungkinan pohon rusak karena sapi dan menambah modal lagi untuk menambah kerusakan tersebut. Next slide. Nomor 6, sebutkan 5 regulator yang potensial yang mungkin berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Yang pertama yaitu FAO atau Food and Agriculture Organization atau di Kementerian Pertanian. Yang kedua itu ada Badan Ketahanan Pangan. Yang ketiga itu ada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Yang terakhir yaitu ada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Untuk selanjutnya ada nomor 7. Langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi adalah menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Lihat halaman R12 untuk menentukan pengeluaran. Nah, diketahui harga jualnya itu $3 per pon, produksi pecahan yang tidak dikupas 250.000 pon, pinjaman tahunan selama 7 tahun ada $182,37 per $1.000, bunga 6,5% dibagi 182,37, dibutuhkan 2 pon pecahan yang tidak dikupas sama dengan 1 pecahan dikupas. Nah, pertanyaan pertama itu berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka? TR sebelumnya itu ada $3.352,38 per hektar. TR sesudahnya itu jumlah produksi dikali harga jual, yaitu $250.000 dikali $3 sama dengan $750.000. Selanjutnya yang B, berapa total biaya langsung per hektar? Pada penjelasan R12 menunjukkan total biaya langsung diperoleh dari biaya pupuk, pemasaran, tenaga, imigrasi, sewa khusus, konsultasi, bunga operasional, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi kemiri. Maka total biaya langsung per hektar sebesar $1.391,33 dan total biaya hektar yang didapatkan sebesar $6.625. Selanjutnya ada biaya total biaya overhead per hektar. Total biaya overhead diperoleh dari biaya real estate, asuransi pertanian, iuran dan biaya profesional, penyusutan mesin, dispersiasi bangunan, dan biaya aneka ragam. Total biaya overhead yang dikeluarkan sebesar 434,27. Dengan demikian, biaya overhead per hektar adalah $2.068.
Selanjutnya, berapa total biaya per hektar? Total biaya per hektar itu biaya langsung per hektar ditambah biaya overhead per hektar, yaitu $6.625 ditambah $2.068, sehingga menghasilkan $8.693. Selanjutnya, ada berapa total biaya kebun? Total biaya kebun itu diperoleh dari total biaya per hektar dikali luas kebun, yaitu $8.693 dikali 210 sama dengan $1.825,6. Selanjutnya ada berapa pendapatan bersih kebun tersebut. Pendapatan bersih ini dihasilkan dari laba kotor dikurang total biaya, yaitu dihasilkan $1.526,78. Selanjutnya nomor 8, Brian dan Briana berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan. Mereka akan dapat menjual pecahan kupas mereka seharga $10 per LB. Berapa pendapatan marginal per pon pecahan kupas yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan? Dibutuhkan 2 pon pecahan yang tidak dikupas sama dengan 1 pon pecahan yang dikupas. Nah, diketahui harga jual pecahan kupas itu $10 per pon jika melakukan investasi dalam proses peralatan pemrosesan. Dibutuhkan 2 pon pecahan yang tidak dikupas sama dengan 1 pecahan dikupas. Nah, penerimaan yang pertama itu didapat $3.352,38 per hektar. Kuantiti yang pertama didapat 1.309,52 per hektar. Pendapatan kedua diperoleh dari total produksi keseluruhan dibagi per luas kebun dikali harga jual. Nah, itu didapat sebesar $5.952,3 per hektar. Kuantiti kedua didapatkan 595,23 per hektar, sehingga marginal revenue itu sama dengan delta TR dibagi delta Q yang dihasilkan sebesar $3,63. Selanjutnya nomor 9, mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi tenaga kerja dan operasi mesin adalah $1,70 per pon pecahan yang dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Foxton percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan $1,50 per pon pecahan yang dikupas untuk risiko mereka dan menambah tenaga kerja di pihak mereka. Berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Biaya tambahan untuk operasi tenaga kerja dan mesin operasi sebesar $1,70 dan Foxton harus mendapatkan tambahan $1,50 per pon pecahan kupas untuk risiko mereka dan menambahkan tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang masuk ke dalam biaya variabel, sedangkan mesin operasi masuk ke dalam biaya tetap. Biaya tambahan tenaga kerja dan mesin operasi memiliki total $1,50 dikali 50 pon, sehingga didapat $75, sedangkan tambahan yang harus didapatkan sebesar $1,70 dikali 50 pon, sehingga menghasilkan $85. Jadi pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap adalah $85 dikurang $75, sehingga dihasilkan $10. Lalu selanjutnya, berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Foxstat setiap tahun untuk biaya tetap? Total biaya tetap yang dikeluarkan Foxstat sebesar $435,27, di mana pengeluaran tersebut berisikan pajak estate sebesar $15,3, asuransi pertanian sebesar $69,29, biaya untuk profesional atau tenaga kerja sebesar $5,95, penyusutan mesin sebesar $324,63, depresiasi bangunan sebesar 5,89, biaya lain sebesar 13,48. Lalu selanjutnya, berapa banyak utang yang dapat didukung oleh Foxstat dengan pendapatan ini? Utang yang dapat didukung oleh Foxstat untuk perkembangan perusahaan adalah $1.000. Utang tersebut diberikan dengan rentan waktu selama 7 tahun dengan penjualan kemiri sebesar $3 per LBS dengan rincian pokok pinjaman per bulan 182,37 per 84 menghasilkan $2,171. Bunga per tahunnya itu dihasilkan dengan cara $182,37 dibagi 6,5% menghasilkan 280,5. Lalu bunga per bulannya itu 280,5 dibagi 84 menghasilkan $3,33. Total cicilan per bulannya itu
jadi caranya itu $2,171 ditambah $3,33 menghasilkan $5,501. Maka banyak hutang yang dapat ditanggung oleh Foxstat dengan pendapatan ini adalah sebesar $5,501. Lalu selanjutnya, sebutkan 4 faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Foxstat jika mereka melakukan ini. Kegiatan yang dilakukan Foxstat merupakan jenis kegiatan risiko kredit. 4 faktor yang perlu dipertimbangkan Foxstat antara lain, yang pertama, manajemen data tidak efisien, tidak memiliki akses ke data yang benar saat dibutuhkan dapat menyebabkan penundaan yang bermasalah. Lalu selanjutnya, prinsip likuiditas. Bank harus menjaga tingkat likuiditas antara lain memenuhi permintaan penarikan kredit pelanggan. Lalu selanjutnya ada prinsip solvabilitas, di mana bank dapat menginvestasikan dana tergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan dana pihak ketiga dan sebisa mungkin menghindari risiko kegagalan kredit. Lalu yang terakhir itu ada prinsip profit. Bank harus memperoleh profit yang optimal. Lalu selanjutnya, sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Foxstat jika mereka melakukan ini. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sehingga Foxstat berani dalam memberikan pinjaman adalah yang pertama ini terkait dengan prinsip pemberian kredit oleh bank di mana terdapat prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Lalu, benda jaminan harus diperinci untuk syarat spesialitas seperti keterangan merek, jenis, kualitas dalam akta jaminan fidusia. Lalu selanjutnya, mekanisme proses pemberian kredit pada jaminan fidusia terfokus pada 2, yaitu yang pertama, mekanisme pembebanan dan mekanisme pendaftaran. Lalu selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Foxstat itu, yang terakhir itu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Selanjutnya nomor 14, di mana aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Berikut merupakan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kemiri saat mengelola karyawan mereka. Yang pertama yaitu keamanan karyawan saat bertugas, di mana ketika semua fasilitas sudah diperhatikan, penting juga untuk melihat keamanan pakaian atau seragam karyawan di peternakan. Kemudian keamanan kandang hewan ternak, di mana kandang ternak harus dibuat sekuat mungkin untuk menghindari kecelakaan konstruksi yang akan berdampak buruk bagi perusahaan, hewan ternak, karyawan, maupun pengunjung. Kemudian keamanan lokasi pengembalaan lahan kemiri. Ketika hewan ternak mencari makan di lahan kemiri, tempat tersebut harus dipastikan keamanannya dari hewan-hewan yang tidak diharapkan, agar hewan ternak, karyawan, dan pengunjung dapat terlibat tanpa takut akan bahaya dari lahan kemiri tersebut. Yang keempat yaitu keamanan alat yang digunakan saat membawa hewan ternak mencari makan. Untuk membawa hewan ternak mencari makan diperlukan alat misalnya tali atau jalur khusus. Kualitas alat dan fasilitas harus diperhatikan untuk mencegah lepasnya hewan ternak tersebut dari pengendalian karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu keamanan dalam memperlakukan hewan ternak agar tidak bertindak agresif. Hewan ternak biasanya menjadi agresif saat diperlakukan dengan tidak nyaman. Jadi perlu pelatihan bagi karyawan untuk dapat merawat, mengelola, dan memperlakukan hewan ternak dengan baik agar tidak menjadi agresif dan membahayakan orang di sekitarnya. Kemudian yang nomor 15, berikut terdapat 6 daftar kemungkinan alami bahaya produksi untuk operasi kemiri, yaitu hama dan penyakit, terjadinya longsor di lahan kemiri, bahaya keselamatan kerja karena ketidaksesuaian pada lahan, kemudian curah hujan yang rendah, racun asam hidroksianik dari biji kemiri, dan kemiri belum cukup umur untuk dicangkok. Yang nomor 16, berikut merupakan 6 kemungkinan buatan manusia bahaya produksi untuk operasi kemiri, di mana kurangnya pengetahuan manusia mengenai pengelolaan kemiri, irigasi tidak berjalan lancar, kemudian tanaman kekurangan pupuk, rencana penanaman yang tidak matang, yang kelima kebakaran karena kecerobohan manusia dalam menggunakan api, dan bahaya mengkonsumsi kemiri dalam keadaan mentah.
Lalu 17, apa 4 cara yang mungkin mereka dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka? Yang pertama yaitu meningkatkan nilai jual kepada pelanggan. Untuk meningkatkan nilai jual, Foxstat dapat memperpendek siklus penjualan di mana pembeli merasa mudah, sederhana, dan tidak mengalami banyak kesulitan untuk melakukan pembelian. 2. Menjual produk kemiri dalam ukuran yang lebih besar. Foxstat dapat meningkatkan jumlah atau kuantitas per produknya, mengganti ukuran packaging yang lebih besar sehingga Foxstat dapat meningkatkan harga rata-rata dari setiap penjualan. 3. Menghindari kompetisi harga untuk meningkatkan profit atau pendapatan. Foxstat harus menghindari persaingan atau kompetisi harga. Foxstat dapat mencari cara lain seperti mengurangi biaya-biaya operasional yang kurang efektif. Kemudian keempat yaitu menaikkan penjualan atau omset perusahaan. Foxstat harus melakukan analisa pasar dan melihat celah yang diinginkan oleh pasar, misalnya menaikkan kualitas produk atau menurunkan harga jual produk. Kemudian 18, jika Foxstat memilih untuk menambahkan pemrosesan mereka, mungkin juga mempertimbangkan untuk menambahkan promosi pemasaran konsumen langsung. Media sosial merupakan aspek penting dalam pengembangan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Yang pertama itu Facebook. Facebook efektif dalam promosi produk karena Facebook merupakan salah satu media sosial yang hingga saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. Untuk berjualan di Facebook, Foxstats dapat membuat sebuah halaman Facebook untuk memasarkan produk kemiri. Konsumen bisa bergabung dengan grup jual beli untuk mempromosikan produk Foxstats. Atau Foxstats juga bisa menggunakan salah satu layanan iklan berbayar dari Facebook, yaitu Facebook Ads. Facebook Ads sendiri bisa dibilang sangat efektif untuk memasarkan produk ini. Dan kedua yaitu Instagram. Pemasaran di Instagram biasanya menggunakan strategi konten marketing, di mana Foxstat dapat membuat sebuah konten yang menarik minat target market mereka. Foxstat juga bisa iklan berbayar di Instagram menggunakan IG Ads atau paid promote ke influencer atau selebgram. Selanjutnya nomor 19, jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka? Yang pertama itu branding produk. Produk branding adalah pemberian suatu identitas pada produk agar dapat mempengaruhi para konsumen untuk menggunakan produk tersebut dibandingkan produk lainnya. Branding ini memerlukan proses kreatif seperti pembuatan logo, penentuan slogan, dan lain-lain. 2. Terdapat pesan branding produk. Membuat pesan brand yang kuat, efektif, dan konsisten. Foxstat bisa membuat pesan yang singkat tapi ampuh menyampaikan maksud dan tujuan dari brand agar strategi branding lebih efektif. Menggunakan pesan yang telah dibuat tersebut secara konsisten di seluruh materi dan saluran seperti kemasan produk, situs web bisnis, hingga publikasi konten di media sosial. Pesan yang konsisten dapat membantu Foxstat memperoleh konsumen ideal. Lalu yang terakhir yaitu nomor 20, jika Anda berada di tempat Foxstat, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depan? Yang pertama, memperluas pangsa pasar, memperluas bidang industri, membangun banyak relasi, melebarkan target pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.